Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3477, mudah dibunuh. Saya melihat Ki Peijia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi di depan Ki Peijia. Merasakan kekuatan Ki Peijia Tianminghai, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Ki Peijia seperti kilat. Namun, dengan restu dari Tianminghai, Ki Peijia dapat melihat dengan jelas serangan orang-orang ini. Ki Peijia menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Tepat ketika Ki Peijia bertarung dengan 5 pahlawan, Dev dan yang lainnya tiba. Dev melihat sekilas Ki Peijia. Apa yang terjadi? Bai Qian melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Apakah Ki Peijia melakukan semua biksu yang terbunuh di sepanjang jalan? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Ki Peijia berkelahi dengan yang lain. Itu mungkin. Dev mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, bukan tidak mungkin Ki Peijia membunuh orang dan mencuri barang. Tampaknya tidak mudah bagi Ki Peijia untuk menang. Bai Qian melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik 3 penguasa dan 4 raja, mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, Ki Peijia hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini sedang mengejar tuannya. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Huo Feng berharap Ki Peijia segera mati. Tapi Dev berkata dengan sungguh-sungguh, Ki Peijia tidak akan kalah, kelima orang ini sama sekali bukan tandingannya. Saat Dev selesai berbicara, dia mendengar suara ledakan. Telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh 1 orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Bahkan formasi yang ditata, pada saat ini, dia langsung dikalahkan. Saudara ketiga, 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka tidak berharap untuk bergabung. Bahkan dengan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Ki Peijia. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Tak satu pun dari mereka berlima yang bisa menandingi Ki Peijia. Sekarang setelah 1 orang mati, mereka semakin tidak mampu menahan serangan Ki Peijia. Mundur, cepat mundur. Orang adil itu tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Jimat formasi yang mereka habiskan banyak uang telah digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Ki Peijia tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak ke-4 orang itu seperti sangkar. Ki Peijia menutup mata Tianming, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Petik 2. Tanya pria berkulit putih itu. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada pembudidaya iblis yang begitu kuat di Gunung Tianmo. Ki Peijia baru saja keluar dari gua menelan iblis, jadi aku tidak tahu kalau dia normal, lagi pula, dia bukan master sebelumnya. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, tapi tidak ada gunanya. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Ki Peijia meningkat, tangannya terangkat, dan kabut hitam seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu menuju 4 orang. Ayo pergi. Setelah melihat ini, Dev membawa Huo Feng dan Bai Qian. Lalu pergi. Huan, mengapa kita tidak bergabung dengan ke-4 orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Ki Peijia. Petik 2. Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas, ke-4 orang itu pasti akan melarikan diri. Tidak mungkin mereka bekerja sama. Semua orang di sini egois. Tidak mudah untuk bekerja sama, kata Dev sambil berlari. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Ki Peijia menabrak awan gelap dengan telapak tangannya, menyebabkan ke-4 orang itu mati mendadak di tempat, dengan darah berceceran. Terlihat, Ki Peijia terbunuh, beberapa orang dengan mudah. Bab 3478, saya menyerah. Pemimpin geng itu hebat. Pemimpin geng itu perkasa.
Zhou Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika mereka melihat bahwa Qi Peijia dapat membunuh 5 pembunuh semudah elang menangkap ayam. Qi Peijia juga memanfaatkan pujian dari Zhou Qi dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya. Cari barang-barang orang-orang ini, kita harus melanjutkan perjalanan, kata Qi Peijia kepada Zhou Qi. Zhou Qi mengangguk dan memimpin geng Tianming untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Zhou Qi dan yang lainnya sedang mencari, Qi Peijia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Dev baru saja bersembunyi. Anak ini sebenarnya pernah ke sini, kata Qi Peijia dingin. Yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Dev, dan Dev memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama God King Bow itu, terlalu menggoda. Qi Peijia sudah sangat iri. Jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Qi Peijia telah mencari Dev akhir-akhir ini, dan sekarang Dev sebenarnya ada di sisinya. Setelah kamu selesai mencari, segera datang dan ajukan pertanyaan. Saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan, kata Qi Peijia kepada Zhou Qi dan segera mengejar menuju tempat di mana Dev baru saja bersembunyi. Setelah Qi Peijia membuka mata Tianming dan melihatnya, dia segera mengejarnya. Dev, bagaimana kamu tahu bahwa Qi Peijia pasti bisa menang? Sekarang kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada orang itu. Kita tidak perlu lari. Bai Qian tidak mengerti mengapa Dev begitu takut hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Dev tidak begitu. Meskipun Qi Peijia itu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia memiliki mata Ming surgawi dan armor iblis hitam, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Dev tidak ingin menyia-nyiakan seluruh energinya untuk itu. Qi Peijia sekarang, hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Saat Dev selesai berbicara, sosok Qi Peijia muncul di depan mereka. Wajah Qi Peijia penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Dev barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Kurang dari BR lebih besar dari. Qi Peijia, kenapa kamu harus membunuhku? Dev bertanya, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta di tubuhmu dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Kata Qi Peijia dingin, jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Petik 2. Dev benar-benar berkompromi. Huo Feng memandang Dev dengan tidak percaya. Dev, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu takut? Petik 2. Bai Qian juga menatap Dev dengan kaget. Bahkan Qi Peijia sendiri merasa sedikit terkejut, dia mengira Dev tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua hartamu? Qi Peijia bertanya. Tentu saja, jika orang itu meninggal, pada akhirnya tidak semua barang akan menjadi milikmu. Kata Dev. Hahaha, kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Qi Peijia tertawa keras. Dev mengangguk dan bersiap untuk mendapatkan harta karun untuk Qi Peijia. Hei, kamu pengecut, kamu benar-benar buta. Aku meremehkanmu. Bai Qian mengumpat dengan marah. Huo Feng juga memandang Dev dengan tidak percaya, dia merasa Dev telah berubah. Namun Dev tidak benar-benar mendapatkan harta apapun untuk Qi Peijia, melainkan langsung melepaskan serangga raja dengan racun ulat sutra emas. Meskipun Dev juga sangat enggan untuk menyerah, jika racun ulat sutra emas dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang, dia harus terkejut. Ini dia, Dev melemparkannya ke Qi Peijia. Qi Peijia tidak curiga itu adalah penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat serangga raja racun ulat sutra emas muncul, Qi Peijia mengerutkan kening, lalu kesadarannya menjadi bingung dan matanya menjadi merah. Lari. Melihat ini, Dev segera memanggil Huo Feng dan Bai Qian dan mulai melarikan diri. Bab 3479, satu orang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Sialan, kamu berani berbohong padaku. Qi Peijia sangat marah dan ingin menyusul Dev, tapi rasa pusing dan ketidaknyamanan yang parah membuat Qi Peijia tidak bisa mengejarnya. Serangga raja racun ulat sutra emas sangat kuat, Qi Peijia melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Qi Peijia, seperti seekor harimau, menghancurkan semua pohon di sekitarnya menjadi sampah. Qi Peijia merasa jiwanya seperti sedang dimakan, perasaan itu sangat menyakitkan. Dev,
Apa yang kamu gunakan pada orang itu? Kenapa dia begitu gila? Petik 2. Bai Qian bertanya dengan bingung setelah berlari dalam jarak tertentu. Saya menggunakan serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas. Sayang sekali, tapi Qi Pei Jia mungkin akan sulit pulih dalam waktu singkat. Dev berkata sambil menghela nafas. Sayang sekali, tuannya sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutra emas tidak ada gunanya. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan, siapa lagi yang akan ditakuti oleh seluruh surga dan dunia manusia? Huo, kata Feng, aku hanya tidak tahu apa yang perlu dimakan oleh binatang penelan langit untuk tumbuh. Dev tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Cincin penyimpanan Dev berisi banyak tanaman obat dan berbagai batu spiritual, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak menyukainya. Binatang yang menelan langit adalah makhluk dari surga, jadi harus didukung oleh energi abadi. Kata Bai Qian, energi abadi, di mana saya dapat menemukan energi abadi? Dev terdiam beberapa saat. Meskipun ada banyak energi spiritual di dunia surga dan manusia, energi abadi tidak mudah ditemukan. Hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis terdapat energi abadi, tetapi di mana Anda dapat menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Tuan, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik, energi abadi akan ada di mana-mana. Huo Feng menghibur Dev dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Dev menghela nafas dan berkata, Tuan, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda, kata Huo Feng di matanya penuh harapan. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai Tao, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga, burung phoenix api juga ingin naik bersama Dev. Dev tersenyum pahit, berhenti bicara, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Qi Pei Jia memasang ekspresi ganas di wajahnya, puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pepohonan menjadi sampah. Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas menyebabkan dia sangat menderita, perasaan melahap jiwanya sangat tidak nyaman. Pemimpin geng, Zhou Qi mengikuti beberapa anggota geng Tianming dan berlari, ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Mata Qi Pei Jia merah padam, ketika dia melihat Zhou Qi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih keras Zhou Qi. Zhou Qi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin geng, kamu, ada apa denganmu? Qi Pei Jia tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya. Gelombang kabut hitam keluar dari kepala Zhou Qi, dan ini kabut hitam ditutupi oleh Zhou Qi yang menghembuskannya ke tubuhnya. Zhou Qi panik, tubuhnya berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak ada jejak energi iblis lagi. Dia benar-benar mati. Saat ini, anggota geng Tianming yang tersisa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Qi Pei Jia tiba-tiba menyerang mereka. Ketika Qi Pei Jia melihat anggota geng Tianming, beberapa anggota geng Tianming sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Tapi saat dia berbalik dan lari, beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota geng Tianming itu. Pemimpin geng, kasihanilah aku, pemimpin geng, kasihanilah aku. Beberapa anggota geng Tianming mulai memohon belas kasihan. Tapi Qi Pei Jia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya dan menggigit leher anggota geng Tianming. Sama seperti vampir, menghisap darah geng Tianming. Di saat yang sama, nafas di tubuh geng Tianming juga tersedot. Baru setelah dia meminum darah beberapa anggota geng Tianming, wajah Qi Pei Jia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dev, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menipuku. Qi Pei Jia meraung keras. Bersambung.